Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, di pertemuan ke-7, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan tema keamanan dan ketersediaan pada platform fintech. Mata kuliah pemodelan data SQL NoSQL dengan dosen pengampu Bapak Suhendra Eskom Mkom dan anggotanya adalah Heri Purwanto, saya sendiri, Izul Fitrianto, Fahriza Adiwijaya, Rian Dwi Anggara, dan Julian Novrianto. Untuk studi kasus atau ringkasan kasus ialah: pertama adalah data sensitif, di mana informasi KTP, rekening, dan riwayat transaksi tersimpan di platform. Kedua adalah transaksi real time, di mana transaksi dan komunikasi terjadi seketika. Latensi berpengaruh pada pengalaman pengguna. Dan poin yang ketiga adalah akses multilokasi, di mana pengguna atau user dan admin bisa mengakses dari berbagai lokasi. Ini menuntut kontrol akses yang ketat. Berikutnya akan diterangkan oleh teman saya, Fahriza Adiwijaya. Selanjutnya di sini ada analisis risiko atau gambaran umum atau bisa disebut sistem digital atau lainnya yang berbasis data ya. Di sini ada kebocoran data. Kebocoran data yang mencakup KTP, nomor rekening dan transaksi. Ini bisa terancam jika enkripsi lemah atau konfigurasi yang salah ya. Yang kedua ini ada akses yang tidak sah atau autentikasi lemah dapat memungkinkan penyusupan user atau admin. Bayangkan ada orang yang masuk sebagai user atau admin, pasti dia akan menyalahgunakan data atau memanipulasi data. Yang ketiga ada kegagalan sistem. Di sini ada downtime yang berdampak langsung pada transaksi real dan konsisten saldo. Pada downtime ini bisa diartikan kayak misal transaksi yang real time bisa berakibat fatal atau yang mengakibatkan kesalahan data. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada risiko kebocoran data ya. Pada slide ini menggambarkan dengan detail bagaimana kebocoran step by step kebocoran data. Di sini ada penyebab dan dampak. Penyebab dan dampak kebocoran data itu salah satunya itu database yang terbuka tanpa adanya penjagaan atau dibobolnya oleh cyber. Bisa juga dari enkripsi yang lemah. Data yang bocor biasanya berupa data penting berupa KTP dan nomor rekening yang menyebabkan reputasi dari sebuah perusahaan melemah dan kesalahgunaan data. Oleh karena itu, perusahaan besar dan layanan publik biasanya harus memonitoring sebuah database agar tidak terjadi pembobolan massa ya. Mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan risiko akses tidak sah. Penyebab dan mitigasi. Yang pertama, password mudah ditebak, kurangnya MFA atau OTP. Yang kedua, gunakan RBAC, MFA, dan pemeriksaan seksi aktif. RBAC memastikan pengguna hanya melihat apa yang perlu mereka lihat. Selanjutnya, resiko kegagalan sistem. Dampak dan pencegahan. Yang pertama, ada downtime, seperti transaksi gagal. Lalu ada data yang tidak konsisten. Solusinya, replikasi DB atau database,
Lalu load balancer, monitoring atau alerting, dan backup data rutin. High availability dan recovery plan penting untuk layanan real-time. Untuk selanjutnya ada strategi mitigasi atau inti solusi. Yang pertama ada encryption, enkripsi data at rest dan in transit untuk melindungi informasi sensitif. Kedua ada access control, RBAC plus MFA atau OTP untuk membatasi dan memverifikasi akses. Yang ketiga ada backup dan recovery. Backup rutin ke region berbeda untuk pemulihan bila terjadi insiden. Yang keempat ada high availability atau replikasi dan load balancer menjaga layanan tetap online saat gagal. Untuk selanjutnya juga ada arsitektur sistem atau ringkas, yaitu komponen utamanya load balancer menuju security layer. Setelah itu primary DB aktif plus replika DB failover. Tujuannya yaitu distribusi traffic, validasi keamanan, dan ketersediaan data. Oke, trade-off penting dari materi yang ini adalah dalam sistem fintech yang menangani data sensitif dan juga transaksi secara real-time. Keamanan dan performa itu menjadi prioritas utama melalui strategi enkripsi dan multifactor authentication, serta juga akses kontrol berbasis RBAC, backup data, dan juga arsitektur high availability dengan load balancer dan replika database. Itu akan sangat meningkatkan keamanan, tetapi efeknya itu akan menambah latensi. Dan juga, meskipun ada peningkatan biaya, strategi tersebut sangat mampu meminimalkan risiko daripada kebocoran data, akses secara tidak sah, dan kegagalan sistem secara signifikan. Kesimpulan daripada materi ini adalah keamanan itu sangat wajib untuk fintech. Lebih baik kita sedikit lebih mahal dan juga kompleks daripada kehilangan data atau mengalami kebocoran data yang menyebabkan data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Rekomendasi dari kita semua adalah kita tuh menggunakan implementasikan enkripsi end-to-end dan juga wajib menggunakan MFA ditambah RBAC. Serta kita harus rajin melakukan backup lintas antar region. Dan juga jangan lupa untuk melakukan monitor, uji recoverability, dan selalu mengedukasi tim operasional. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam berucap dan salah dalam penyampaian materi yang kami lakukan. Bila mana ada pertanyaan, silakan dijapri. Terima kasih.